يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, salah satu perkara yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara sosial. Jika kita mampu hidup bersosial dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mampu untuk bersosial dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat khususnya kepada kita. Salah satu pembahasan yang penting dalam kehidupan sosial adalah memberikan dukungan kepada seseorang yang memiliki persoalan kehidupan, baik persoalan tersebut menyangkut kesehatan, menyangkut ekonomi, menyangkut spiritual. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita untuk hidup tanpa memperdulikan orang lain. Makanya kalau kita membuka buku-buku hadis, kita akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melewati lisan suci Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan saudara kita, teman kita, atau tetangga kita yang sedang sakit. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Wa amarna Rasulullah iyadatal marid. Jadi salah satu pelajaran penting yang diberikan oleh Rasul kepada anak didiknya yaitu Ali bin Abi Thalib adalah supaya dirinya peduli dengan persoalan dan musibah yang menimpa saudaranya, temannya, tetangganya, atau yang lain. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam sebagai sosok yang menjelaskan agama Islam yang murni, agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan udu mardakum wasalluhumud du'a ya'dilu du'a al-malaikah. Pergilah untuk menjenguk orang sakit dan mintalah doa kepadanya. Kenapa? Karena doanya orang sakit itu sepadan dengan doanya para malaikat. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan melimpahkan rahmatnya kepada seseorang yang mendapatkan musibah. Ini merupakan sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Sesuatu yang bisa memberikan satu harapan
kepada hambanya untuk tidak berputus asa atas apa yang ia hadapi. Ketika ada seseorang yang memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh, maka ketahuilah, boleh jadi penyakit yang ia derita merupakan satu wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu ia memiliki kesempatan emas untuk meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doanya orang yang sakit itu sepadan dengan doanya para malaikat. Kemudian Imam Ja'far Shadiq jauh menjelaskan tentang kepedulian kepada orang yang sedang sakit. Kata beliau, salah satu hak seorang mukmin adalah ketika ia sakit, maka mukmin yang lain harus menjenguknya. Wal haqqus sabi'u an ta'udahu fi maradih. Kalau seandainya kita mengaku sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada teman kita, saudara kita yang sakit, maka teman kita itu, saudara kita itu memiliki hak atas kita, supaya kita menjenguknya, supaya kita memberikan motivasi kepada dirinya untuk selalu bersabar, untuk selalu meminta kepada Allah supaya ia bisa selalu berjalan di jalan yang ia ridhai. Jangan sampai penyakit yang ia derita akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melihat dan membaca bersama bagaimana kepedulian Islam terhadap persoalan sosial, maka kita sebagai seorang muslim harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk berkiprah dalam kehidupan sosial. Kemudian Islam pun mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki teman yang sakit, saudara yang sakit, terlebih kalau ibu kita, ayah kita yang sakit, maka kita diharuskan untuk merawat mereka sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Idza kuntum fi safarin famarida ahadukum faqimu alaihi 3 ayyam." Kalau seandainya kalian bepergian dan salah satu teman kalian, salah satu orang yang bersama kalian itu sakit, maka hendaknya kalian menginap terlebih dahulu, berhenti terlebih dahulu, dan rawatlah temanmu yang sakit. Ini merupakan satu wasiat, satu pelajaran yang sangat agung yang disampaikan oleh Rasul kita, kekasih kita. Kalau seandainya kita memberikan perhatian kepada teman kita yang sedang sakit, maka ia akan memiliki satu energi untuk bisa menghadapi musibah yang ia derita. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang sakit, kemudian orang-orang di sekitarnya meninggalkan dirinya, boleh jadi kalau dia tidak memiliki mental yang kuat, kesabaran yang kuat, maka ia akan bunuh diri. Ditinggal orang-orang yang dicintai lebih memberikan satu penderitaan daripada menghadapi rasa sakit itu sendiri. Karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai akan memberikan suatu efek dalam jiwa. Kita mengetahui bersama bahwa jika jiwa seseorang itu terganggu, maka penyakit yang ia derita pun akan sulit disembuhkan.
metode pertama yang harus kita perhatikan dalam penyembuhan penyakit kita adalah kita harus tenangkan jiwa kita. Ketika jiwa kita tenang, maka jasad kita pun akan terpengaruh. Tapi kalau seandainya jiwa kita itu sedih, jiwa kita itu khawatir, jiwa kita gundah, maka penyakit yang kita derita akan semakin parah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kita, jangan sampai kalian meninggalkan teman kalian, saudara kalian yang sakit. Karena ketika kalian meninggalkan orang yang sakit sendirian, maka kalian telah memberikan suatu efek yang negatif kepada jiwanya. Ini merupakan satu pelajaran yang indah yang diberikan oleh Rasul. Ada satu cerita, Murazim bin Hakim pergi haji bersama Muhammad bin Musadif. Kemudian di tengah jalan, Murazim itu sakit. Dan Murazim itu ditinggal oleh temannya itu Muhammad bin Musadif. Murazim mengadu kepada ayahnya Muhammad. Dan ayahnya Muhammad bercerita kepada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Dan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, "Qu'uduka 'indahu afdal min salatika fil masjid." Ketahuilah bahwa keberadaanmu di sisi Murazim sebagai temanmu dan kamu membantunya, kamu merawatnya lebih bagus, lebih utama daripada sholatmu di masjid. Ini merupakan suatu pelajaran penting untuk kita bersama, supaya kita lebih peduli kepada teman kita, saudara kita yang sedang menderita penyakit. Baiklah, insyaallah kita akan meneruskan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.